Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai muhkam dan mutasyabih. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Muhkam berasal dari kata ihkam, yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi, muhkam berarti ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Sedangkan mutasyabih berasal dari kata tasyabuh, yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Sedangkan secara terminologi, mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya, maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu, atau hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian karakteristik muhkam dan mutasyabih. Karakteristik muhkam yaitu 1. Ayat-ayat yang membatalkan ayat-ayat lain. 2. Ayat-ayat yang menghalalkan atau membatalkan ayat-ayat lain. 3. Ayat-ayat yang mengandung kewajiban yang harus diimani dan diamalkan. Kemudian karakteristik mutasyabih yaitu 1. Ayat-ayat yang tidak diketahui hakikat maknanya seperti tibanya hari kiamat. Kemudian 2. Ayat-ayat yang dapat diketahui maknanya dengan sarana bantu, baik dengan sarana hadis ataupun ayat muhkam. 3. Ayat yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang dalam ilmunya sebagaimana diisyaratkan dalam doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas, "Ya Allah, karunialah ia ilmu yang mendalam mengenai agama dan limpahkanlah pengetahuan tentang takwil kepadanya." Jenis-jenis muhkam dan mutasyabih. Jenis-jenis muhkam ada dua, yaitu yang pertama muhkam lidzatihi, yang kedua muhkam lighairihi. Muhkam lidzatihi yaitu muhkam yang semata-mata karena arti yang ditunjukinya, itu tidak mungkin dapat dimansuhkan. Misalnya adalah keharusan beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah muhkam lighairihi. Muhkam lighairihi adalah ayat-ayat yang belum dinasakh pada zaman Rasulullah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Badawi dalam Kashfal Al-Asrar yang dikutip oleh Al-Aqs, yang tidak dinasakh sehingga terputusnya wahyu dan Nabi telah wafat. Maka ini dinamakan muhkam lighairihi. Jenis ini mencakup ad-dhahir, an-nash, al-mufassar, dan al-muhkam. Karena masing-masing belum terkena nasakh sehingga muhkam yang disebabkan oleh terputusnya kemungkinan adanya nasakh. Artinya, dianggap muhkam ini karena suatu lafaz yang menunjukkan atas keabadian berlakunya, sehingga tidak dapat dimansuhkan, atau muhkam karena faktor luar bila tidak dapatnya lafaz itu dinasakh bukan karena nash atau teksnya itu sendiri, tetapi karena tidak ada nash yang menasakhnya. Contohnya yakni muhkam yang terdapat pada An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka derahlah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada menerima kesaksian orang yang berbuat jarima qadzaf untuk selama-lamanya, karena pada ayat tersebut disertai lafaz abadan selamanya. Ketentuan tentang lafaz muhkam bila menyangkut hukum yakni wajib juga tidak pula dipahami dari lafaz tersebut melalui alternatif lain, serta tidak mungkin pula dinasakh oleh dalil yang lain. Mutasyabih menurut Abdul Jalal, macam-macam ayat mutasyabihat ada 3 macam. 1. Ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah. Contoh, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Al-An'am ayat 59.
Yang kedua, ayat-ayat yang mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam, seperti pencirian mujmal, menentukan mutasyarak, mengkaitkan yang mutlak, menertibkan yang kurang tertib. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Hal ini termasuk urusan-urusan yang hanya diketahui oleh Allah dan orang-orang yang rasikh mendalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada sebab-sebab adanya ayat mutasyabih. Sebab adanya ayat muhkam dan mutasyabih ialah karena Allah menjadikan demikian. Allah membedakan antara ayat-ayat yang muhkam dari yang mutasyabih dan menjadikan ayat muhkam sebagai bandingan ayat yang mutasyabih. Imam Ar-Raghib Al-Asfihani dalam kitabnya Mufradatul Quran menyatakan bahwa sebab adanya kesamaran dalam Al-Quran terdapat 3 hal, yaitu sebagai berikut. Pertama, kesamaran dari aspek lafal saja. Kesamaran ini ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesamaran dari aspek lafal mufradnya. Lalu, kesamaran lafal murakkab disebabkan terlalu ringkas atau terlalu luas. Yang kedua, kesamaran dari aspek maknanya, seperti mengenai sifat-sifat Allah, sifat-sifat hari kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Semua sifat-sifat itu tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Lalu yang ketiga ada kesamaran dari aspek lafal dan maknanya. Kesamaran ini ada 4 aspek, yakni sebagai berikut. Yang pertama, aspek kuantitas atau al-kamiyah yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 5 yang artinya, maka bunuhlah kaum musyrikin itu dimanapun kalian temukan mereka itu. Di sini batas kuantitasnya yang harus dibunuh masih samar. Lalu yang kedua ada aspek cara, yang contohnya terdapat dalam surat At-Toha ayat 14 yang artinya, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, mengingat Allah. Dalam ayat ini terdapat kesamaran dalam hal bagaimana cara sholat agar dapat mengingatkan kepada Allah. Ketiga, aspek waktu, seperti batas sampai kapan melaksanakan sesuatu perbuatan. Contohnya dalam Ali Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dalam hal ini terdapat kesamaran, yakni sampai kapan batas takwa yang benar-benar itu. Yang keempat adalah aspek tempat, seperti tempat mana yang dimaksud dengan balik rumah dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Tempat mana yang dimaksud dengan baliknya rumah juga samar. Baik, yang terakhir ada hikmah adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, muhkam. Jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkam, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang jelas. Lalu, menjadi rahmat bagi manusia, khususnya yang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Kan karena apa? Ayat muhkam itu cukup terang maknanya. Lalu, memudahkan manusia mengetahui arti, maksud, dan menghayatinya. Mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi Al-Quran, lalu menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isinya, dan mempercepat usaha tahfidzul Quran. Dan untuk hikmah adanya ayat mutasyabih, yakni diantaranya, pertama, apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia, karena arti ayat mutasyabih itu yang mengetahui hanya Allah. Lalu yang kedua, menjadi motivasi untuk terus-menerus menggali berbagai kandungan Al-Quran, sehingga kita akan terhindar dari taklid, membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil merenung dan berpikir. Lalu ayat-ayat mutasyabihat mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkap maksudnya, sehingga menambah pahala bagi orang yang akan mengkajinya. Yang terakhir, jika Al-Quran mengandung ayat-ayat mutasyabihat, maka untuk memahaminya diperlukan cara penafsiran antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.